Yang kedua adalah tadabur surat Al-Baqarah 219 mengenai khamar dan judi. Oke. Jadi ini ayatnya sebetulnya lebih kepada berkaitan dengan khamar, ya. Ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka berkata, ya telah mereka yas'alunak. Mereka semua bertanya kepada engkau mengenai al-khamr wal maisir, ya, mengenai al-khamar dan judi dan juga judi. Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, jadi disebutkan bahwa keduanya itu ada yang kebaikan kepada manusia dan ada dosa juga. Tetapi ithmuhuma, dosa keduanya, akbaru, lebih besar. Ada yang mengatakan aktsaru, lebih banyak dari naf'ihima, dari manfaat keduanya. Jadi memang ada manfaatnya orang minum khamar, ada manfaatnya juga orang berjudi, karena bisa berjudi mungkin bisa merubah nasib. Tetapi manfaat ini kata Allah Subhanahu wa taala tidak sebanding dengan dosanya dan juga kerusakan yang dihasilkan, ya, begitu. Dan ayat ini lebih menekankan kepada mahalah tahapan-tahapan ke tobakot-tobakot, peringkat-peringkat ketika ayat khamar itu turun. Ya, yang pertama adalah dilarang. Ya, dilarang artinya jangan sholat kalau sedang meminum khamar. Kemudian diberi amaran, diberi pemberitahuan seperti ini. Misalnya katanya adalah ada manfaatnya tapi juga lebih besar dosanya. Ya. Nah, kalau mau lihat lebih detail lagi, yang betul-betul final adalah diharamkan di surat Al-Maidah ayat 90, ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, ya, arak, bir dan yang memabukkan semuanya, wal maisir dan juga judi, ya, wal ansab, persembahan kepada berhala, wal azlam, mengundi dengan panah, misalnya pakai dadu gitu dilempar gitu kan, nah itu mengundi dengan panah tuh zaman dahulu. Rijsum min amali syaitan, ini adalah bagian dari kotor amalan-amalan syaitan, ya. Jadi kebiasaan syaitan tuh buat yang kayak gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung, agar kamu beruntung semuanya. Innama yuridu syaitanu liyuqiya bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan itu berkehendak, ya, pada khamar dan pada judi itu adanya suatu unsur yang bisa melalaikan kamu dan juga yang bisa menyebabkan permusuhan, ya, di antara kamu fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah, dan juga melalaikan kamu dari mengingat Allah dan juga dari salat. Ya, itu sebabnya. Jadi kerusakan yang besar itu kata Allah Subhanahu wa taala menyebabkan permusuhan di antara manusia. Coba kita lihat sekarang bagaimana orang yang minum khamar itu mampu untuk menyebabkan kerusakan yang besar. Orang mabuk, coba di tengah kampung dia menyebabkan kerusakan. Dia teriak-teriak di tengah malam, dia mengganggu orang yang sedang tidur, ada orang jalan dipukul, dia tidak sadar. Mungkin dia aslinya tidak mau memukul, tetapi bawaan khamarnya itu menyebabkan dia melakukan kerusakan. Akhirnya terjadilah permusuhan. Makanya tidak ada orang yang suka kalau di kampungnya atau di wilayahnya itu ada orang yang namanya pemabuk, hobi minum minuman keras. Kenapa? Karena dia akan membawa kerusakan kepada kampung itu dan jadi permusuhan akhirnya.
Mungkin dia punya anak istri pun dimusuhin juga sama orang-orang kampung karena dikatakan ini anak istrinya pemabuk, padahal mungkin keluarganya tidak salah. Nah, itu sebabnya adalah khamar, ya, mabuk. Bagaimana sekarang banyak pemabuk yang memandu atau mengendarai kendaraan, akhirnya menabrak, ya. Kita sebutnya drunk driver, pemandu yang mabuk. Akhirnya banyak orang mati karena kejadian ini. Di Amerika sangat banyak sekali, terlalu banyak. Bahkan kalau di Amerika sendiri hukumnya sangat ketat ketika kita tertangkap, ya, ada unsur alkohol di mulut kita, kita sedang mengendarai kendaraan, maka langsung masuk penjara, nggak lagi kena denda, ya. Di Polandia pun cuma 0,0 berapa persen alkohol saja diperbolehkan yang ada dalam udara kita. Ini waktu semasa saya di Polandia, teman-teman Polandia sering cerita kalau dia sedang nyetir kemudian diajak makan malam, dia pasti nggak akan ngambil yang namanya minuman bir atau ngambil misalnya anggur. Kenapa? Karena sedikit saja itu sudah cukup untuk memasukkan mereka ke penjara kalau ketangkap polisi. Hukumnya tidak boleh. Sedikit itu sudah lebih. Ya, jadi 0,0 berapa persen itu sebetulnya adalah artinya tidak boleh minum sama sekali. Ya, itu sangat ketat di luar negeri. Kalau di Indonesia, wallahu alam. Di Malaysia ini sudah mulai agak ketat, ya, karena banyaknya kecelakaan yang terjadi disebabkan pengemudi yang mabuk. Nah, inilah efek buruknya dari khamar, ya. Jadi menyebabkan kerusakan, permusuhan, dan juga orang yang minum khamar jadi lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada manfaatnya orang bilang untuk menghangatkan badan, tapi itu sendiri tidak berbanding dan tidak berbaloi dengan kerusakan yang dihasilkan olehnya. Ya, jadi itu perintahnya, ya. Kemudian jadi harus dijauhi karena sebab itu. Sama juga dengan judi maisir. Kenapa judi juga termasuk yang buruk? Ya karena orang yang berjudi itu akan menyebabkan kerusakan di antara tatanan masyarakat sosial. Ya, kenapa? Karena judi itu ada tariknya, ada daya tariknya. Daya tariknya apa? Orang jadi cepat kaya. Itu kan manfaatnya, salah satu manfaatnya. Dengan investasi yang sedikit, orang jadi cepat kaya. Tapi kalau orang berjudi, misalnya main kartu, semuanya patungan uang, kemudian yang menang dapat, yang kalah itu akan kesal. Dia akan terus mencoba supaya menang karena dia nggak ikhlas uangnya diambil. Nah, itulah jadinya permusuhan. Jadi dan sangat sering sekali, ya, terjadi orang-orang yang saling baku hantam bahkan bunuh-bunuhan ketika main judi karena menuduh misalnya orang yang sana bermain curang. Sangat sering terjadi. Ya, nah ini adalah efek dari judi. Karena orang tidak akan redo ketika hartanya diambil. Ya, walaupun hakikatnya itu adalah gentleman lah katakannya. Dia bilang, oke, sepakat kita patungan siapa yang menang nanti diambil semua. Winner take all. Tidak boleh. Ya. Tetap ada ketidakikhlasan. Karena saya kasih uang, kemudian uang itu hilang. Tidak dapat apa-apa. Nah, itulah akhirnya. Kemudian apa yang terjadi? Terjadi permusuhan, perbalahan, ya. Makanya kalau ada orang yang judi yang terjadi apalagi ketika dia pulang uang habis, dia ambil uangnya, punya keluarganya, punya istrinya, punya anaknya, punya orang tuanya. Akhirnya terjadi lagi perbalahan, terjadi lagi pertengkaran, ya, permusuhan, ya kan, kerusakan. Akhirnya karena tidak dikasih uang bisa jadi membunuh keluarganya sendiri karena betul-betul kecanduan dengan judi misalnya. Sering sekali terjadi, sangat-sangat banyak contohnya. Oleh karena itu dijauhi, karena yang kedua-duanya itu sangat membuat orang ketagihan, ya, tidak mau berhenti. Kalau sudah nyoba tidak mau berhenti, ya. Orang yang kalah di judi dia akan terus mencoba sampai dia mau menang. Kenapa? Karena uang saya di situ. Orang yang menang dia pengen nambah lagi dong. Oke, ini kemarin menang nih, tadi menang, saya mau coba lagi gitu. Ya, itulah ujung-ujungnya adalah rusak dan bangkrut dan hanya ada permusuhan dan kerugian bagi orang-orang yang menempuh jalan syaitan itu. Jadi dijauhi, ya, kedua itu karena menyebabkan
permusuhan dan pertengkaran di kalangan manusia karena efek sosialnya sangat buruk, dan juga melalaikan manusia dari sholat, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan betul-betul suka orang yang lalai, ya. Jadi jauhilah yang seperti ini. Habiskanlah waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.